Halo semuanya, pada video ini saya ingin memperkenalkan kepada kalian sebuah topik menarik yang saya yakin bakalan sangat bermanfaat untuk kalian ketahui nih. Jadi topik ini berjudul Computer Network Implementation atau dalam bahasa Indonesianya penerapan jaringan komputer dengan studi kasus bernama kebutuhan jaringan di kantor kecil. Sebelum itu, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya adalah seorang mahasiswa Institut Teknologi Dell dengan nama Joy Kesto Truli, program studi informatika, dan nomor induk mahasiswa saya adalah 11S23012. Dosen pengampu saya untuk mata kuliah jaringan komputer yang akan saya bahas hari ini adalah Pak Albert Sagala, Sarjana Teknik dan Magister Teknik. Nah, sebelum kita masuk ke studi kasus implementasi jaringan komputer, kita harus pahami dulu nih, apa itu jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan koneksi internet. Manfaat jaringan komputer antara lain adalah untuk memudahkan komunikasi, berbagi data, dan mengakses internet secara bersama-sama. Pada slide ini, saya akan memperkenalkan kepada kalian topik dan masalah yang akan kita bahas. Topiknya adalah kebutuhan jaringan di kantor kecil, dengan masalah utama yaitu bagaimana menyediakan koneksi internet yang stabil, kemampuan berbagi file antar komputer, dan pengaturan printer jaringan yang efisien. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan tantangan seperti anggaran yang terbatas, pengaturan yang mudah dipahami oleh semua karyawan, dan skalabilitas untuk perubahan yang mungkin terjadi di masa depan seiring perubahannya waktu. Jadi, untuk memulai, mari kita lihat kebutuhan jaringan di kantor kecil. Pertama, kantor membutuhkan akses internet yang stabil. Hal ini penting agar semua karyawan dapat bekerja tanpa gangguan. Kedua, kemampuan untuk berbagi file antar komputer. Ini bakalan memungkinkan karyawan untuk mengakses dan berbagi dokumen dengan mudah yang akan sangat membantu pekerjaan mereka. Dan ketiga, pengaturan printer jaringan yang efisien supaya semua karyawan dapat mencetak dokumen dari komputer mereka tanpa harus menggunakan kabel langsung ke printer. Karena printer sudah pasti adalah di setiap kantor dan merupakan suatu hal yang sangat penting dan bakalan sering banget digunakan ya kan. Lalu, namun ada beberapa tantangan nih yang harus kita hadapi. Pertama, anggaran yang terbatas. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan implementasi jaringan komputer pada sebuah kantor kecil yang sudah pasti akan membutuhkan atau memiliki anggaran yang terbatas dan tidak bisa terlalu banyak mengeluarkan dana untuk hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, kita harus mencari solusi yang efektif namun tetap terjangkau. Kedua, pengaturan jaringan harus dipahami oleh semua karyawan, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Hal ini penting agar semua karyawan dapat menggunakan jaringan tanpa kesulitan. Ketiga, kita perlu mempertimbangkan skalabilitas untuk pertumbuhan masa depan, yang berarti jaringan harus bisa berkembang dan menampung lebih banyak perangkat jika kantor kita bertambah besar atau jumlah karyawan meningkat. Nah, kalau atas semua tantangan tersebut, berikut adalah solusi yang saya usulkan. Solusi ini melibatkan penggunaan perangkat dasar seperti router, wifi, switch, kabel ethernet, dan protokol DHCP. Pasti banyak sih dari kalian yang bertanya-tanya, apaan tuh bang? Apa yang barusan abang sebutin tadi? Router, switch, apaan tuh? Nah, jadi router adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke internet. Sedangkan switch itu digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal. Lalu, kabel Ethernet itu digunakan untuk koneksi yang stabil dan cepat antara perangkat. Selain itu, kita bakalan menggunakan protokol DHCP untuk mengatur alamat IP secara otomatis. DHCP itu merupakan protokol yang memberikan alamat IP kepada perangkat di jaringan secara otomatis sehingga memudahkan perangkat pengaturan jaringan. Solusi ini juga mempertimbangkan skalabilitas untuk pertumbuhan masa depan, yang berarti jaringan yang kita akan bangun ini bakalan bisa berkembang dan menampung lebih banyak perangkat jika kantor kita bertambah besar atau jumlah karyawan meningkat.
Dengan menggunakan switch yang memiliki banyak port dan router yang mendukung banyak koneksi, kita bisa dengan mudah menambahkan perangkat baru ke jaringan tanpa perlu mengubah konfigurasi yang sudah ada. Nah, sebelum kita lanjut, saya sering kali dari tadi menyebutkan kata-kata kalimat alamat IP. Supaya tidak ada dari kalian yang bingung, saya akan menjelaskan sedikit tentang alamat IP. Jadi, alamat IP itu merupakan identifikasi unik untuk setiap perangkat di jaringan. Seperti alamat rumah lah ceritanya, tapi ini untuk komputer. Alamat IP memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dan mengirim data. Dalam jaringan komputer yang ingin kita bangun, digunakan protokol DHCP yang memudahkan pengaturan alamat IP tanpa perlu konfigurasi manual. Jika kita tidak menggunakan protokol DHCP ini, maka kita bakalan perlu melakukan konfigurasi alamat IP untuk setiap perangkat satu persatu yang bakalan menyita banyak waktu dan pastinya nggak efisien. Nah, berikut adalah topologi jaringan yang saya usulkan. Topologi jaringan itu adalah cara perangkat di jaringan diatur dan terhubung satu sama lain. Dalam topologi ini, kita memiliki satu buah router, satu buah switch, satu buah PC, dan satu buah printer. DHCP akan dikonfigurasi di router dan akan digunakan untuk mengatur alamat IP secara otomatis. Ini bakalan memastikan kalau setiap perangkat akan mendapatkan alamat IP tanpa perlu konfigurasi manual. Perangkat yang dibahas di sini itu seperti PC dan juga printer. Nah, langkah-langkah implementasi jaringan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menghubungkan router ke internet. Router akan mengelola koneksi internet untuk semua perangkat di jaringan kita. Kedua, kita perlu menghubungkan switch ke router. Switch ini akan menghubungkan semua perangkat di jaringan lokal ya kan. Ketiga, hubungan PC dan printer ke switch menggunakan kabel Ethernet. Terakhir, aktifkan DHCP pada router untuk mengatur alamat IP secara otomatis. Hal ini akan memastikan bahwa setiap perangkat akan mendapatkan alamat IP mereka masing-masing tanpa perlu kita konfigurasi terlebih dahulu secara manual. Langkah bonus yang perlu kita lakukan adalah melakukan uji coba terlebih dahulu untuk mengetes ketika kita mengkonfigurasi protokol DHCP apakah protokolnya itu sudah berjalan dengan baik. Dan terakhir adalah kita perlu melakukan uji coba jaringan antar perangkat apakah sudah terkoneksi dengan baik antara satu sama lain. Nah, keuntungan solusi. Keuntungan dari implementasi jaringan komputer ini adalah yang pertama, stabilitas koneksi internet yang memastikan karyawan dapat bekerja tanpa gangguan. Kedua, kemudahan dalam berbagi file antar komputer yang meningkatkan produktivitas pekerjaan. Yang ketiga, pengaturan printer yang efisien yang akan memungkinkan semua karyawan mencetak dokumen dengan mudah. Dan terakhir, solusi ini memiliki biaya yang terjangkau sesuai dengan anggaran yang terbatas yang dimiliki oleh kantor kecil tadi. Nah, sebagai kesimpulan dan penutup, solusi jaringan yang saya usulkan itu melibatkan penggunaan perangkat dasar seperti router, switch, dan kabel internet, serta protokol DHCP untuk pengaturan alamat IP otomatis. Solusi ini menawarkan beberapa manfaat utama yaitu stabilitas koneksi internet, kemudahan berbagi file antar komputer, pengaturan printer yang efisien, dan biaya yang terjangkau. Kita juga berhasil mengatasi beberapa tantangan penting, yaitu anggaran yang terbatas, pengaturan yang mudah dipahami oleh semua karyawan, dan skalabilitas untuk pertumbuhan masa depan. Dengan solusi ini, kantor kecil saya yakin akan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan produktif. Nah, dengan semua itu tadi, saya mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi lebih lanjut dan mengembangkan pengetahuan jaringan komputer kalian. Karena menurut saya sendiri, jaringan komputer itu sangatlah bermanfaat dan menarik banget untuk diikuti loh. Sekian video saya. Jika ada salah kata saya mohon minta maaf. Izinkan saya mengakhiri video ini dengan sebuah pantun. Jaringan stabil, koneksi teratur, router bekerja sepanjang hari. Terima kasih atas perhatian yang jujur, semoga ilmunya bermanfaat nanti. Terima kasih semuanya.